Oke, gue lagi di studionya Boris. Awalnya sih beberapa hari lalu, tadi gue udah syuting konten di tempatnya Boris. Nah, Ya. beberapa hari lalu tuh Boris DM gue di Instagram. Betul. Bib, main ke studio dong, bikin konten kita. Nah, itu kan gue dapat setelah gue masang video Boris sama Ona. Terus gue, Iya. wah, orang serius kayaknya kan. Ketika Dikit lagi katanya. Kata Ona, dikit lagi kena kita, Pak. Iya. Terus kenapa tiba-tiba ngomongin gue ya? Serius kayaknya dia. Ya karena di podcast itu tuh aku sama Onat kan ngobrol, terus ada cerita tentang Habib Iya. gitu. Ketika potongan itu naik di TikTok, kan ada saya tuh di tengah-tengahnya. Iya. Dan orang mulai menelaah, Boris kok Masya Allahnya lekoh banget. Iya, tapi itu apa? Kayak lu, Masya Allah, terus jumlah juz dalam Al-Quran ngerti. Lu dari mana tuh? Itu tuh Bib, jadi gini, aku kecil itu lahir di Bandung. Oh, di Bandung. Di Bandung, oke. Jadi depan rumahku itu lapangan, di depannya itu lagi ada masjid. Masjid Al-Ikhlas namanya. Al-Ikhlas. Al-Ikhlas di Jalan Taman Saturnus nih kalau ada. Iya. Iya. Nah, jadi memang tiap hari mendengar kumandang azan, orang tahlilan, orang-orang salawatan gitu. Iya. Semua saya denger Iya. dari kecil. Dari yang awalnya nggak tahu Al-Fatihah jadi sampai hafal. Sampai hafal. Karena tiap Jumat kan di depan rumah banget tuh. Iya. Suara dari toa ya kedengeran Iya. gitu. Jadi mau nggak mau kedenger hafal. Nonton TV kalau azan maghrib kan suka di seluruh Ada. channel TV ada dong. Ada. Sampai kalau kita tuh nandainnya kayak inna kada tunful mi'ad. Iya. Mas itu kan udah siang muda itu ini udah mau mulai lagi nih. Ah. Menandainya dengan begitu. Iya. Gitu. Gila, itu juga innaka la tuhliful mi'ad. Iya. Hafal. Maksudnya kalau hafal azan, hafal surat-surat pendek masih ya biasa lah. Iya. Ini sampai hal-hal detail seperti itu loh. Karena dari kecil disuguhkan dengan yang begitu. Gitu. Nah, ini nggak diomongin orang atau diri lu sendiri atau tokoh agama yang lu berkiblat ke sana. Hati-hati gitu. Lu nggak pernah merasa khawatir nggak? Enggak sih. Khawatir bahwa wah, jangan-jangan suatu hari gua mu'alaf nih. Nah. Jangan-jangan ini akan menjadi jalan buat gua akhirnya mu'alaf nih gitu. Dan akhirnya kan orang itu memilih untuk berjarak dengan agama lain yang bukan agamanya karena khawatir dia ke-trigger. Oke. Nah, gua setuju berarti nih trigger. enggak. Indra Jegel, Bukan. Marcel. Sama Indra Jegel, Marcel sama Rigen. Enggak, maksudnya jadi dia khawatir tuh. Oke. Misalnya ya, jangan baca buku mereka. Oke. Jangan dengerin ceramah mereka, ntar lu keikut gitu. Oke. Kalau bahkan gue tuh sering dikritik sama sebagian orang. Kenapa sih bikin konten sama orang-orang yang berbeda agama? Iya. Nanti kan akhirnya orang dapat akses untuk mengetahui agama lain. Kata gue bagus dong. Karena minimal mereka akan kenal agama lain, tahu bahwa agama lain itu juga baik, sehingga toleransinya tumbuh. Betul. Dan kalau soal pindah agama, menurut gue, kalau lu yakin kepada satu agama, ya udah. Maka informasi tentang agama lain justru akan membuat lu semakin yakin kepada agamanya. Karena lu tahu, lu memilih agama ini bukan karena nggak tahu agama itu. Karena gue udah tahu agama lain dan gue memilih agama ini. Walaupun di kita Indonesia sering banyaknya memeluk agama karena keturunan ya. Benar. Iya. Nah karena itu, Iya. menurut gue ya udah. Kalau lu memeluk agama karena keturunan, ayo lu tebelin sekarang saatnya. Karena agama itu pilihan, bukan soal warisan gitu. Nah kalau lu iya, lu ini nggak takut nggak? Atau ada Nggak orang ada dari sih. keluarga atau tokoh agama Dari lu? keluarga, dari gereja, dari tokoh agama, nggak ada sih yang pernah bilang, hati-hati, Nah, jangan terlalu sering ke sana, nanti kamu bilang nggak ada iya, sih. nggak ada. Nggak ada. Kalau lu sendiri khawatir nggak? Khawatir enggak? Enggak. Ini
belum pernah ada yang tahu sih. Ah, Ini ngobrol sama Habib aja oke. ya. Saya sering banget loh Bib, dengar salawatan. Salawatan. Sering banget. Oke. Yang paling sering apa misalnya? Bentar, kok jadi lupa judulnya ya? Ya, ilahi Lastu itu salawat. Abu Nawas. Ya itu lah. Al-Iqtiraf itu. Ya, al-itiraf Iya, gitu. al-itiraf. Al-itiraf. Na na Iya. na na na. Iya. Itu Na 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 na. Ya, sering dengar. iya. Lagu. Tapi Anda kalau cuma tahu nadanya nggak ada pernah apa-apa. Nah, kebetulan waktu itu kan lihat di YouTube Iya. yang nyanyi Valdinyong. Valdinho. Valdinyong, di situ ada bahasa Arabnya, di situ ada bahasa Bahasa Indonesianya gitu. Jadi mau nggak mau, oh ini liriknya, Iya. oh ini artinya, Iya. dan tidak menjadi alergi gitu. Ah. Oh enak ya, sejuk juga ya. Gitu. Oh, iya. Nah, mungkin banyak orang yang melihat ini, aku aja biasa aja gitu. Oke. Kenapa kalian harus jadi wow gitu? Jangan jadi antipati gitu. Iya. Jadi kan ketika nanti di jalan ada yang denger lagi, oh ini al-itiraf. Ah, Kan jadi iya. tahu, Jadi bukan tahu. jadi apa ini gitu. Iya. Ketika orang Jumatan dan masjidnya tidak mampu menampung jadi meluber ke jalan. Ya aku tahu itu lagi Jumatan. Iya. Ya aku lewat, oh ini nggak bisa nih tiap hari Jumat pasti ada orang Jumatan. Iya. Melebar ke jalan, aku cari jalan lain. Iya. Bukannya kalau aku nggak tahu ditutup tuh pengetahuan mengenai itu, ini apaan sih? Iya. Ngapain sih ini orang nih sampai di jalan-jalan segala gitu. Ya makanya kata Sinali itu orang itu akan cenderung minimal tidak suka bahkan membenci sesuatu yang tidak dia kenal. Ya contohnya kayak gini lah, kalau lu nggak kenal satu tempat, nggak pernah ke sana, terus dipersepsikan bahwa tempat itu horor, lu mungkin akan percaya. Ya. Karena lu nggak kenal. Nggak pernah ke sana. Nggak pernah ke sana. Nggak pernah ke sana gitu. Ya kan? Tapi kalau kayak gue nih, gue kan dari Bondowoso. Bondowoso tuh identik sama kota mistik. Betul. Lu kalau cari horor-horor biasanya Bondowoso. Bahkan KKN di Desa Penari itu kan di dekat Bondowoso. Sempat ada beberapa video yang memprediksi bahwa itu di Bondowoso. Tapi gue yang orang Bondowoso enggak gitu. Biasa aja tempat-tempat yang mereka sebut tuh tempat main gue. Nah, mungkin gara-gara itu juga maksudnya aku terhadap Islam fine-fine aja, baik-baik aja, mungkin karena dari kecil Emang kena. berteman dengan orang Islam pada umumnya gitu. Ya bisa dibilang yang Kristen aku doang. Tapi temenan sama semua orang Islam. Dari kecil. Dari kecil gitu, tetangga apa segala macam orang Islam. Kalau pertanyaannya, terus kenapa lu gak trigger sama Islam? Karena kan kalau dari kecil kan susah ya untuk gak Nah, trigger. itu waktu ya? aku kecil, pernah tuh sempat ke trigger. Ada di materi stand up-ku. Oh. Aku bilang, kan kalau anak kecil tuh kayak nggak mau beda dengan yang Benar. lain. Gitu. Aku harus sama dengan yang lain. Bahkan dalam hobi. Iya. Aku tuh gak suka main bola. Mm-mm. Tapi aku sukanya badminton. Tapi akhirnya memilih futsal, bola dan lain sebagainya. Pada masa kecil karena ya mayoritas begitu. Masa aku nggak sama dengan mereka? Iya, kita kan kayak Aneh sendiri. Introvert. Iya. Kayak ini nih aneh loh. Iya beda sendiri gitu. Nah waktu SD itu kan SD negeri, istirahat lah siang-siang tuh jam 3. Lihat anak-anak loh kok pada lari ke sana, kemana? Oh ke masjid. Oh, Gitu ya udah deh. Aku nggak ada teman nih. Nah. Lama-lama kan dalam 1 tahun ajaran itu 365 hari adalah ngikut-ngikut gitu kan. Pada ngapain sih? Iya. Gitu. Oh pada sholat. Oh diperhatiin sholatnya begini. Coba gitu. Terus Coba ya ngambil wudhu. Oh diajarin sama teman. Kalau wudhu ini dulu, buka dulu, apa dulu, segala dulu, kuping, siku dan lain-lain gitu. Oh gitu. Sampai pada akhirnya melaksanakan sholat waktu itu. dan akhirnya sampai batas mana akhirnya lo enggak, gue bukan mereka gitu, bukan bagian dari mereka. Dulu pernah sampai belajar ngaji Iqra 3 Ngaji Iqra 3 di depan rumah. Iya. Kan itu ini rumah. Lo orang tua ngebolehin? Nggak tahu orang tua. Orang tua nggak Orang tua nggak tahu. Sampai tetangga-tetangga tuh bingung. Loh, ini bukannya anaknya Bu Melvin? Kan Kristen. Iya. Kok dia ada ngaji? Iya. Kok dia ikut sholat maghrib sampai sholat isya gitu? Karena mau main-main dengan teman-teman tadi itu. Gitu. Dan lo tahu bahwa itu soal agama gitu.
saat umur itu. Iya, tahu. Maksudnya bahwa ini serius gitu. Serius, ini mengenai hal yang serius. Iya, yang serius. Gitu. Hal yang serius gitu, sampai apa, mungkin boleh kali ya pindah agama? Nah, gitu. akhirnya ada pikiran itu. Ada pikiran itu, boleh nggak ya pindah agama? Dengan pikiran yang tidak serius, maksudnya ya ketika ya masih itu. SD lah gitu, dengan segala dampaknya belum dipertimbangkan secara matang. Lu sempat ngomong ke siapa gitu, ke orang tua atau ke... Oh enggak sempat ngomong dong, sempatnya kan dimarahin. Lu nggak pernah sempat kayak ngomong dan akhirnya lu disadarkan bahwa itu nggak bisa sebercanda itu. Iya, dan akhirnya dibilangin sama orang tua. Oh, orang tua. Iya, awalnya marah, kan marah dan marahnya kaget gitu. Iya. Kok begini nih tiba-tiba gitu, kasih kisi-kisi dulu dong bos gitu. Tapi akhirnya sama orang tua akhirnya dikasih tahu, dikasih pemahaman, itu tidak semudah itu. Kamu ketika gini, ya udah kamu kalau misalkan mau lihat Islam, ya ini beribadah seminggu 5 kali gitu, sehari 5 kali dan harus begini. Emang kamu siap gitu? Ya, cobain aja dulu. Kamu menjalankan menjadi seorang Kristen gitu. Dia tahu soalnya ini seminggu sekali aja, kadang nggak ke gereja. Iya, kadang nggak ke gereja, apalagi ini. Setiap hari 5 kali. Itu yang saya pikirin waktu itu. Sehari 5 kali. Jadi Anda nggak masuk Islam hanya karena malas aja? Karena sehari 5 kali itu. Bilang, waduh ini berat juga ya, jadi orang Islam berat juga. Terus baca-bacaan Al-Quran. Iya. Kan, panjang, belum lagi menafsirkan artinya, harus berguru sama orang yang benar. Pas lihat Alkitab, bahasa Indonesia. Seminggu sekali, ini aja dah. Sampai pada akhirnya ya udah, aku berteman baik dengan yang Muslim, ya aku juga tetap Kristen gitu ya. Ya santai aja udah gitu. Nggak harus alergi terhadap orang Muslim gitu. Boris, lo kan udah banyak nih pengetahuan tentang Islam. Enggak lah, mana ada. Enggak, maksudnya mana ada banyak. Seorang yang gue nyebut Boris bukan non Muslim. Tadi pas lagi working sama dia baru ketemu tuh, belum Islam. Enggak. Sebagai seorang non Muslim, Boris ya, yang cukup tahu lah tentang Islam. Ada nggak dari Islam yang entah itu tokohnya atau ajarannya yang menurut lo, wah ini keren gitu. Atau tokoh mungkin lo, kalau gue misalnya ya, gue itu selalu terpukau kepada Mahatma Gandhi yang dia seorang Hindu, atau Paus Fransiskus. Keduanya memukau gue karena sama-sama tokoh yang sangat humanis ya. Sangat peduli kepada aspek-aspek sosial dari manusia. Paus Fransiskus seorang yang mencium kaki seorang Muslim di salah satu Jumat Agung. Kemudian Gandhi juga seorang yang membuat konsep 7 dosa sosial bagi seorang umat Hindu, dan juga ini dia sangat peduli kepada persatuan antara Hindu dan Islam dalam konteks India dan Pakistan. Nah kalau lo? Kalau saya mungkin yang nasionalnya mungkin Gus Dur kali ya. Gus Dur kali ya. Kayaknya dia tuh kayak terserah kamu agamanya apa aja, yang penting kita sesama manusia gitu. Saling membantu gitu, saling menghargai, udah terserah lah agama kamu mau apa, nggak penting gitu. Yang dari dicontohkan disebut Habib juga tadi kan, itu orang-orang kayaknya yang nomor satunya itu malah hubungan sesama manusianya gitu. Dia dengan Tuhannya mah pribadi itu, nggak usah orang tahu gitu. Ya kalau nasionalnya mungkin Gus Dur mungkin. Tapi kalau bicara internasionalnya atau mungkin dari urutan-urutan Nabi, mungkin Nabi Sulaiman kali ya. Nabi Sulaiman bisa ngomong dengan hewan. Kenapa tuh? Seru aja kayaknya ngomong sama hewan. Iya, kadang-kadang ngomong sama burung. Burung tuh kalau kadang-kadang kita manusia enak kali ya jadi burung ya. Nggak ada beban bayar listrik, mikirin omongan tetangga, dia terbang, dia tinggal terbang aja gitu. Misalnya gitu, dia pengen ngobrol sama burung gitu, dia dengan semua hewan di dunia ini bisa ngobrol karena Nabi Sulaiman. Iya kan? Aku pengen jadi dia gitu. Bukan pengen jadi dia, maksudnya mengidolakan Nabi Sulaiman gitu. Kalau gue sih kalau ngomongin burung ya. Kenapa jadi ada burung? Jadi burung tadi tuh, burung gereja itu sebenarnya kapan malam? Mungkin di burung masjid kayak dia.
Salah satu bentuk toleransi yang paling hakiki, turun gereja nongkrong di masjid. Gak diapa-apain, gak dirusuh-rusuhin, gak diapain. Nah, kalau ajaran. Kalau gue ya, misalnya, gue itu selalu terpukau kepada orang Kristen dan orang Buddha, karena gue ketemunya sama dua orang ini yang dalam fenomena ini, setiap mau makan. Oke, setiap mau makan? Misalnya, gue sama Marcel tuh kalau mau makan lama banget doanya. Begini deh, terus doa lama. Terus tadi juga ketika mau syuting, Boris tuh doanya lama bang. Terus itu dalam taraf Habib lama tuh? Iya, udah lama. Kan nggak mungkin sih, Tuhan Yesus copy paste, kan nggak mungkin. Iya, tapi kan gue tuh selalu lihat orang Kristen tuh kalau khususnya kalau mau makan. Makan ya, terlebih makan ya. Iya, terus orang Buddha itu ketika gue di Bandung, ada satu tempat di mana itu punya orang Buddha dan banyak orang Buddha. Ketika mau makan lama doanya. Dan detail dia berterima kasih kepada semua yang terkait dengan terhidangnya makanan. Iya, yang membuatnya. Iya, tanah yang telah menumbuhkannya. Terus bakteri-bakteri yang telah membantu pertumbuhan tanaman ini dan lain sebagainya. Itu yang menurut gue, padahal dalam Islam itu penting sekali. Karena la in syakartum la azidannakum. Ketika kamu mensyukuri nikmat Tuhan, maka Tuhan akan menambah nikmat itu. Dan itu benar-benar hidangan itu datang ke lu, itu benar-benar banyak aspek. Betul. Yang banyak peran orang. Peran untuk sampai ke sana. Dan lu harus berterima kasih, itu sebagai wujud syukur lu. Tapi sering kali kalau gua tuh ya, bismillah doang. Bismillah. Itu pun kadang nggak bismillahirrahmanirrahim. Bismillah aja. Ketika gua kecil tuh gitu aja, bismillah. Gitu. Kayak bapak-bapak mau duduk, bismillah gitu ya. Iya. Duduk, bismillah. Nggak bismillahirrahmanirrahim. Bismillah aja. Itu baik tentu ya, tapi kan alangkah lebih baiknya panjang itu dan disebutkan satu persatu, peluang kita untuk mensyukuri nikmat Tuhan itu lebih besar. Betul. Itu yang gue terpukau gitu. Kalau dari keluarga aku sih, karena aku mencontoh ya, mencontoh bapak mama ketika lagi mau makan berdoanya ngomongnya apa. Iya. Kadang dia bahasanya kayak aku orang Batak, pakai bahasa Batak. Oh begini bahasanya. Itu nggak ada template-nya ya? Nggak ada, bukan kayak doa Bapak kami atau Salam Maria yang... Kalau kita kan doa makan ada. Ada makan. Enggak, ini bebas berkreasi. Nah itulah kadang-kadang ada yang cukup, ada yang berlebihan. Walaupun saya berdosa kali ngomong berlebihan. Iya. Mau makan tapi doanya 10 menit. Serius ada gitu. Dari sampai mendoakan negara. Sampai ya, sebenarnya bagus. Cuma kadang-kadang kita sampai biasa. Iya. Sampai mendoakan negara sekali kan kita kan mau makan ya. Iya. Maksudnya doa negara nanti Senin pagi aja boleh ya. Jangan di momen ini. Walaupun aku salah ngomong gitu sebenarnya, aku berdoa. Cuma kadang-kadang si anak-anak muda ini tuh kayak ya udah sih doa makan aja nah gitu. Kadang-kadang itu kecemburunya dengan yang orang Islam. Mereka sudah ada template-nya. Nggak mungkin dipanjang-panjangin, nggak mungkin dipendek-pendekin. Udah aja pasti segitu gitu. Tapi kalau aku diajarin orang tua ya misalkan mau makan lah gitu, ya bersyukur masih bisa makan dan bersyukur kepada yang membuat makanan ini. Kadang sekalian mendoakan dia juga, bantu rezekinya, limpahkan rezekinya yang membuat makanan ini biar rezekinya berlimpah. Walaupun yang buat makanan entah siapa saya nggak tahu. Walaupun beda agama. Nggak masalah gitu. Dan sering banget memang kadang-kadang kalau sama teman-teman yang Islam gitu kayak sama Uus sama Gilang, aku gitu, kita ada lagi bikin kontennya makan, aku berdoa. Kalau mereka maaf langsung maaf aja intinya gitu. Mereka kadang-kadang kayak, lu kalau berdoa kayaknya ini banget ya, maksudnya panjang banget. Bukan panjang, wajib gitu. Oh iya. Nggak bisa enggak gitu kalau lagi mau makan. Cuman ya bermula dari kebiasaan mungkin. Akhirnya aneh gitu kalau mau makan tapi nggak berdoa gitu, aneh gitu jadinya. Jadi itu ininya. Kalau dari ajaran ada ini nggak? Kalau lu yang melihat orang Islam itu? Nah, kalau dari orang Islam apa ya? Banyak lah yang bisa sebenarnya tentang mengenai nilai-nilai Islamnya ya. Iya. Kadang-kadang kan orang-orangnya oknumnya beda-beda. Iya, orang pembawaannya beda-beda. Iya, karena gue kadang ketemu orang Kristen yang enggak seperti itu. Ada juga memang itu tergantung orangnya. Sebagaimana gue tuh dulu punya, motong karena pas SMP tuh gue punya temen yang kayak lu.
Jadi pas pelajaran agama Islam, karena dia sumpah 2 kali 3 kali di luar sendirian, karena dia betul-betul sendiri orang Kristen. Iya, sama kayak saya. Dan itu SMA negeri. Iya. Akhirnya dia masuk juga. Masuk. Dan dia akhirnya ngerti tuh agama Islam. Kan belajar mau ya udah deh, Iya, nggak apa-apa deh. mau. Ini pengetahuan baru. Gitu. Benar, dia posisikan itu sebagai pengetahuan, sebagaimana gue juga belajar agama lain sebagai pengetahuan, karena juga seorang muslim itu harus beriman kepada seluruh kitab Allah. Jadi kita belajar akhirnya. Belajar aja, gitu, bukan untuk mengimaninya. Sebagaimana kita belajar sejarah Yesus Iya, atau sejarah Nabi Isa. Ya sama kayak di sekolahan kita belajar kimia, fisika, geografi, ya biar tahu aja semuanya tahu gitu. aja, iya. Nah, kalau yang ajaran gimana? Ajaran Islam ya mengenai pertimbangan ini ya, apa? Hablum minannas, hablum minallah. Oke. Ya itu lumayan. Kalau dilihat secara kata-kata sederhana tapi maknanya oke banget gitu. Hubungan kita dengan Allah, dengan Tuhan, ya dengan hubungan kita sama manusia gitu ya. Oh, sebenarnya sama juga nih dengan di Kristen, tapi oke nih mereka ada sebutan konsepnya gitu. Karena gue nggak tahu ya. Kan sering kali tuh kan, gue dapeti orang Kristen, kalau saya ikhlas aja. Nggak tahu. Doktrin ikhlas itu emang ada nggak sih sampai kata ikhlasnya itu? Atau dia karena hidup di Indonesia tradisinya begitu? Kalau pendalaman agama saya kan agak sedikit tipis. Tapi lo ini nggak familiar untuk dengan kata-kata ikhlas itu pasti itu berasal dari Arab mungkin bahasanya ya. Bukan bahasa Ibrani gitu pasti. Kali ya. Yang kayak tawakal kan? Tawakal sering gue teman-teman Kristen gue, gue mah tawakal aja. Cuman itu dia mungkin saking superiornya di Indonesia ya. Jadi itu sudah dianggap bahkan menjadi bahasa Indonesia kali. Jadi ketika nyebut ikhlas ya orang ngerti, maksudnya tuh tulus gitu, nggak mengharapkan apa-apa gitu. Atau ini nih yang gue, insya Allah. Kalau itu sih jarang lagi. Ada beberapa temen gue yang dia Kristen ya. Jadi insya Allah mungkin dia karena anggap ya itu sudah kata yang kata yang paling dianggap paling mudah satu kata untuk menjelaskan tentang suatu bahwa yaudah gue kalau sempet akan hadir gitu kan. Gak mungkin males gue ngomong, gue kalau sempet akan hadir. Bukan kalau sempet kan, sebenarnya pengen hadir. Iya, gue hadir, cuman gue nggak tahu. Nggak bisa memprediksi masa depan kan. Kalau ntar tiba-tiba gue ban bocor, gue ketabrak amit-amit. Penjelasannya lebih ini ya. Iya kan gitu kan maksudnya insya Allahnya kan. Sayang loh itu pengetahuan. Gak dilanjutkan. Keren loh, penjelasannya lebih keren dari gue loh. Nggak, maksudnya Anda berpotensi untuk menjadi dai di Islam nanti. Bukan jangan ya, itu nggak boleh takabur juga jadi orangnya. Kita nggak bisa memprediksi masa depan. Apa yang akan terjadi pada kita. Tadi pertanyaannya apa? Mengenai ajaran. Kata-kata. Oh iya. Kalau saya yang sering, malah lu nggak pernah bilang, insya Allah. Masya Allah. Lu Masya Allah. Iya, Masya Allah. Subhanallah gitu. Astagfirullah. Kadang-kadang begitu. Bahkan ini mohon maaf ya, mama saya juga. Mama saya kan Batak, mentah ya. Masih mentah yang tuh produk asli tulen banget. Iya, masih yang dari kampung sono gitu. Memang merantau ke Bandung gitu. Saking lamanya di Bandung, kadang-kadang kalau kaget gitu kan ya, astagfirullah gitu. Iya. Gitu. Datang ke rumah tetangganya, assalamualaikum Haji. Iya. Gitu. Iya. Tidak ada alergi untuk jangan disebutin gini gitu. Enggak ada. Gitu. Mungkin itu saking apa gimana ya, Muslim di Indonesia mungkin sebegitu banyaknya, jadi ya dianggap senormal itu aja udah kita ketika ngomong ikhlas. Kalau gue ngelihat karena begitu ngeblendnya antara Islam dengan budaya, begitu adaptatifnya Islam dengan budaya yang dibawa oleh Wali Songo ke Indonesia, sehingga akhirnya ya udah Islam itu jadi budaya di kita gitu, sehingga non Muslim juga akhirnya entah itu keceplosan, entah itu ya menurut dia nggak ribet gitu. Akhirnya itu dianggap sebagai budaya. Toh juga Pancasila tuh gue sering bilang, Pancasila itu yang bahasa Islam kan banyak. Kayak majelis, permusyawaratan, kemudian rakyat itu bahasa Islam juga, rakyat itu. Jadi akhirnya ya udah itu dianggap dinormalisasi menjadi bahasa Indonesia gitu. Ya saya juga sering dengan melakukannya juga sering gitu. Nggak spontan aja gitu. Spontan. Bukan, maksudnya kayak kemarin kadang-kadang ada komen-komen aja, waduh
Kok lekoh banget nih, Masya Allahnya. Ya karena emang dari kecil udah. Dari kecil sudah melihat orang berkumandang anak-anak ketika main-main di mic masjid tuh ketika mereka selawatan sore-sore gitu. Iya. Sampai jadi tahu, oh ini nih lagunya yang ini nih, salawat Iya. yang ini nih gitu. Jadi ya udah akhirnya. Ya nggak alergi sama sekali gitu. Nah, kalau berarti kan lu sebagai seorang Kristen, ya udah berarti lumayan lah, berarti pondasinya tuh kuat banget di tengah. Karena sudah sejauh Triggeran ini gitu, iya. dengan peredaran ajaran Muslim Benar. masih nggak goyah-goyah juga Benar. gitu. Nah, gue pengen tahu spiritual journey lu, perjalanan spiritual lu. Ya udah lu pokoknya cerita aja gitu. Spiritual journey. Lu sebagai seorang Kristen gitu. Gimana lu besar dari kecil sebagai seorang Kristen gitu. Oke. Ya, kalau dari kita apalagi Batak ya, Batak Kristen pada umumnya, dari anak-anak tuh sudah masuk ada namanya sekolah minggu. Oke. Sekolah minggu. Jadi kegiatan apa? Mungkin kalau di Islam kan kayak ngajinya. Ngaji. Tapi kita tiap hari Minggu gitu, pagi-pagi gitu, di Pagi-pagi. gereja. Itu mulai dari yang kecil sampai mulai yang TK, SD kelas 1 sampai SD kelas 6. Itu ada kelas-kelasnya juga nggak kayak ikro gitu? Oh enggak, biasanya dikelompokkan berdasarkan usianya. Usianya biasanya ya usia sekolahnya gitu. Terus ya, diapain tuh? ya beda-beda materinya. Oh, ada kurikulumnya gitu. Iya, ada pemateri, misalnya kalau yang TK ya udah diajarin nyanyi apa segala macam gitu. Nah, kalau yang udah kelas 1 SD kelas 1, SD kelas 2 nanti diajarin ada bahas tentang Alkitab. Nabi-nabi ya, siapa-siapa aja, murid Tuhan Yesus ada siapa aja begitu sampai SD kelas 6. Jadi kalau aku dari kecil memang sudah sangat terbiasa dengan itu. Dari SD masuklah SMP Katolik juga. SMP-nya Katolik, aku kan Kristen. Lu Protestan. Protestan. Nah, tapi ketika itu pada masa itu adalah sekolah yang dengan tingkat kedisiplinan yang paling oke, sekolah Katolik. Iya. Di tempat aku ya. Iya. Gitu. Sama di tempat aku juga. Gitu. Iya. Iya kan? Jadi ada namanya SDK, Sekolah Dasar Katolik. SD yang bagus lah. Jadi ya memang kadang mereka untuk ngelola itu, kalau di Islam itu Muhammadiyah biasanya. Iya, Muhammadiyah. Kalau ngelola pendidikan itu memang rapi banget. Nah, dan di SMP aku itu ada yang Islamnya. Oh, di SMP Katolik. Iya, ada. Karena mungkin orang tuanya mau ngejar tingkat kedisiplinannya, iya. Dan sejauh ini ya dia aman-aman aja, tidak ada pindah jadi Kristen, enggak. Gitu, enggak. Gitu. Habis itu ya SMP, dalam SMP tuh belum masuk SMA. Masuk SMA itu kita ada kayak istilahnya apa ya? Lepas CD itu kayak katekisasi mungkin kalau di Katolik. Jadi pengukuhan iman. Iya. Kalau kita sudah dewasa. Iya. Dengan sesederhana dosanya sekarang apapun yang kamu perbuat, kamu bertindak untuk dan atas nama dirimu sendiri. Balik. Iya, kayak akil balik gitu kan ya. Iya, udah bertanggung jawab. Iya, gitu. Itu biasanya di usia-usia 17 tahun lah. Gitu. Disitulah kita biasanya itu suka ada apa ya? Ayat-ayat yang memang sudah dipilihin sama pendetanya, nanti tiap orang ngambil. Gitu. Dan kadang-kadang suka dibilang ya, kadang-kadang ayat itu percaya atau enggak, emang ngena, emang buat kamu gitu, emang udah jodohnya kamu gitu. Gitu. Lo waktu itu dapat apa? Dapat. Ayat apa? Yesaya, dari kitab Yesaya 1. Isinya? Dia bilang gini, bahasa Bataknya, dang nah hurang ganjang, tangannya di bata Jehovah mengurupi hamu. Artinya, dalam bahasa Indonesia adalah, tidaklah kurang panjang tangannya Tuhan membantu kamu. Sejak saat itu, itulah yang selalu saya berpegang teguh gitu. Terus setelah itu, apa yang lu momen-momen di mana ya relate nih, benar nih? Iya. Apa contohnya? Sampai ke titik sekarang ini ya, aku kerja di dunia entertainment, maksudnya mohon maaf lah, bukannya karena aku terlalu skill, bukannya terlalu, tapi kok ada aja rezekinya. Gitu. Ada aja gitu rezekinya. Pasti langsung keingetnya ke situ. Bisa lulus kuliah, padahal di kuliah males-malesan gini, tapi lulus gini segala macam. Orang tua, mohon maaf, mama kan waktu itu sudah menjanda, suaminya meninggal, bapak saya meninggal. Ketika dia SMP meninggal, bapak, terus mama, wah kok ekonominya tidak goyang ya? Kok malah makin bagus? Kadang-kadang bercanda sama mama, bapak dijadiin tumbal ya begitu.
Obrolan kita berdua gitu kalau di rumah. Iya. Oh kamu nggak gitu kan bercanda-bercanda gitu. Karena loh kok ekonominya makin bagus gitu. Mungkin Nah, ya. lu yakin itu Iya gitu. Ketika bahwa aku tidak gede, kurang tangan iya Tuhan. tangan Tuhan membantu kamu gitu. Oke. Itulah yang saya pegang terus, makanya sampai sekarang mungkin kalau aku, Boris ini kok belum Islam. Iya. Itu terus pasti. Masa saya udah dibantu saya tinggalin sih. Iya nandong Iya, udah dibantu sebegini. Nah, mungkin akhirnya saya berpikir, gimana caranya ya biar masih bisa sama-sama membantu walaupun ini ya kadang-kadang bukan, mohon maaf ya, bukan maksud ria atau gimana ya. Ada teman Jumat Barokah, ikut nitip. Oke. Gitu. Iya. Ikut nitip loh. Kok lu nitip? Ya nggak apa-apa kali, namanya nyumbang aja, bantu Iya, bantu aja. bener. Terserah mau agamanya apa juga, nyembah kaling kerupuk mau apa ya. Kalau mau bantu aja. Bantu aja. Gitu. Asasnya kemanusiaan. Iya, teman-teman kadang-kadang agak kaget aja gitu, kaget tuh. Berpartisipasi lu ya, Iya. deh. Bagus ya udah nih, ikut deh nyumbang gitu. Iya. Beli makanan apa aja, tapi aku ikut nyumbang aja. Iya. Kalau ditanya dari siapa nggak ada, udah bilangnya dari hamba Allah gitu. Iya. Iya. Gitu. Terus karena setelah itu ya udah ikut juga deh, bikin juga deh yang hari Minggu gitu. Kalau hari Minggu ada mau bagi-bagi ke panti asuhan kemana, ya udah ikut aja. Nah, percaya atau tidak, setelah melakukan itu, yang datang berlipat-lipat ganda. Iya. Itu saya tidak asing dengan doktrin itu dia. Iya, tapi udah wah. Padahal istilahnya maksudnya ikutnya Jumat Barokah Iya. gitu. Bukan Jumat Agung Kristen atau gimana gitu, bukan gitu. Ikutnya Jumat Barokah, ya udah nggak apa-apa lah. Iya. Gitu, namanya bantu orang ya bantu aja deh, nggak apa-apa. Makin ke situ makin berpikiran kayak ya emang kalau mau bantu ya bantu aja lah, nggak apa-apa lah gitu. Mau agamanya apapun, mau gua beli makanan terus gua taruhnya di masjid ya nggak masalah lah, nggak apa-apa gitu. Sama kayak gue dulu ketika Yayasan Muda Tersatu bantu pendidikan, salah satunya itu ada orang Indonesia Timur yang dia non Muslim. Kalau nggak Katolik, Protestan dia. Dia mau jadi dokter melalui sekolah kedokteran tapi nggak ada biaya. Akhirnya kita pilih untuk membiayai dia. Di pertimbangan gue karena hidup dia di Indonesia Timur gitu, dimana akses terhadap medis itu kurang, rendah, gitu. Sangat rendah. Akhirnya ya udah kata gue, pokoknya gue titip, yang penting lo jadilah dokter kemanusiaan. Kalau memang ada orang yang butuh lo, bantulah. tapi nggak bisa, bantulah sebagaimana sekarang gue bantu lo gitu. Ya udah gitu aja, karena toh juga dana itu dari donasi yang gue nggak tahu dari bisa jadi non Muslim dan lain sebagainya gitu. Kadang-kadang kalau mau donasi itu kadang-kadang sering dihadapkannya sama, misalkan ya taruhlah uang ada 500.000. Kita tuh sering banget kayaknya dites, nih ada yang butuh sumbangan, tapi sumbangannya 450.000. Iya. Lu rela nggak? Iya. Dan kalau di Islam, lu tidak akan sampai kepada keimanan yang baik kecuali lu merelakan sesuatu yang lu cintai. Yang paling berharga. Yang paling berharga. Kita kan biasanya sebaliknya ya. Iya. Sedekah baju bekas, Sedekah baju celana bekas, pokoknya semuanya. Kalau dengar cerita dari teman-teman yang Muslim yang sering Jumatan, dicari yang paling kecil nominalnya. Yang paling kecil. Dari dompetnya gitu. Iya, itu paling kecil. Jadi kadang-kadang di gereja juga ada yang begitu, cuman kami di keluarga diajarin mama nggak boleh gitu. Oh, di gereja itu ada gitu juga? Ada persembahannya gitu, kita sebut persembahan, jadi ada kantong persembahannya gitu. Pakai kantong apa? Iya, pakai ada besi bulat gitu, terus bawahnya ada kain begini. Oh iya. Gitu. Jadi tadi Jadi kayak topi gitu ya? Ya kayak topi tapi diedar gitu. Terus mama bilang nggak boleh di cross gitu untuk dimasukin. Kenapa? Ya masa sih ngasih buat Tuhan di keruk begitu. Oh kalau ya dilipat yang benar masukin. Oh, gitu. Kadang-kadang ada orang biar nggak mau kelihatan. Iya. Ngambil dari saku. Dikeruak. Iya, diginiin kan. Iya. Gitu, Padahal lo dibuka kosong. Iya. Kadang-kadang kita kalau di Kristen bercandanya suka gitu. Kalau 100.000 aja kayaknya. Iya. Dilihat-liatin, dilamai masuknya biar orang ngeliat gitu. Tapi Iya. kalau dilihat 2.000 cepet masukin ya, atau jangan masukin koin ntar ngadu di dalam. Iya. Penting gitu. Tapi ada yang ini nggak? Kotak amal Kristen tuh ada yang udah pakai apa transfer gitu? Ada. Udah. Katanya kalau di Mesir kan sudah ada sekarang. Oh udah ada juga. Ada. Oh gitu. Di Kristen ada gereja-gereja yang pakai mesin EDC. Iya. Edisi gitu. Edisi, iya. Seret gitu. Ada. Ada yang begitu. Cuman kalau aku kan Kristen yang Batak, cenderung di HKBP. Jadi kalau gereja di HKBP belum ada yang seperti itu. Gitu. Aliran kita tuh lebih gimana? Bukan dibilang ortodoks, lebih
tradisional. Iya, tradisional lah. Sama Kita kayak NU kalau di iya, Islam. dalam gereja nggak ada band gitu. Oh. Kan biasa ada yang ada bandnya, Iya. ada drum apa, kita hanya piano aja Oh, gitu. gitu. Oh, musik haram juga. Nggak haram. Oh, enggak ya. Kalau musik haram hari Minggu ngapain? Iya, makanya. Hanya ngobrol-ngobrol doang hari Minggu, nggak ada yang nyanyikan lagu puji-pujian. Oh iya, sama itu lagi. Kalau aku pernah tahu, kalau nggak salah ya, ketika di Islam itu ada ketika orang bersolawat ya sama dengan doa. Iya. Gitu, pahalanya bisa, ya oke sama Menjadi dengan kamu keberkahan beribadah gitu. Iya, dan kalau kita sedekah diganti 700 kali lipat. Satu kali sholawat diganti 10 keberkahan, ya gitu-gitu lah. Nah, itu kali ya yang lagi saya rasakan sekarang ya. Iya. Jangan. Tapi kan mungkin juga itu dari Tuhan dong. Benar. Mungkin. Kan nggak tahu. Iya, mungkin juga dari Tuhan Yesus gitu maksudnya berkatnya Iya, datangnya. benar. Jadi sangat mungkin. Iya, kan ini kan. Makanya saya jalanin dua-duanya. Ngasih hari Jumat sama ngasih hari Minggu. Iya, gue juga gitu. Jadi bagi gue untuk menjadi baik, lu nggak harus cek siapa orang yang mau lo tolong. Gitu. Sama dengan halnya ketika orang menjadi jahat. Tidak melulu orangnya itu aja yang jahat. Siapapun bisa jadi jahat. Iya, semua orang dari semua agama bisa menjadi jahat ketika dia tidak menjalankan agamanya dengan baik. Dan seorang muslim ya, kalau kita ya rahmatan lil alamin, itu udah didoktrin banget. Islam itu rahmat bukan hanya bagi seluruh manusia apapun agamanya, tapi semesta lah, kepada tumbuhan, binatang dan lain sebagainya. Oke lah kalau begitu. Habib, terima kasih banyak. Thank you. Senang banyak ngobrol sama Iya. Habib. Buat teman-teman, tadi gua bikin pengaduan ke Boris nih, karena Boris buka pengaduan buat siapa aja yang mau ngadu. Tadi gua ngadu apa, punya tonton aja lah. Tonton aja. Habib duluan kayaknya yang tayang nih. Kayaknya ya. Kayaknya kalau gua duluan ya udah lo tungguin aja di apa channelnya apa? Plus 26. Plus 26. Plus 26. Karena kalau plus 62 bahaya. Negeri sebelah. Negeri sebelah. Habib, terima kasih Thank you ya. ya. Udah diajak ngobrol-ngobrol. Makasih.